Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1923. Laboratorium Para Dewa. Beberapa orang memandang Nathan Clark dengan dingin dan pergi. Seperti dewa yang agung memandang rendah pada manusia. Bagi permata hati keluarga Raja Judi, manusia dan semut tidak ada bedanya. Nathan Clark tidak peduli dengan ancaman bocah-bocah ini. Selama beberapa tahun ini, apa orang yang mengancamnya kurang banyak. Tapi apakah ada yang berhasil melakukannya? Tidak ada satupun. Bahkan Richard Waregel dan orang-orang sejenisnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apalagi orang lain. Jenny Storm pergi dengan cepat. Dia tidak ingin memusingkan masalah. Jadi dia membiarkan Nathan Clark tetap berada di dalam kapal. Hidup dan mati Nathan Clark tidak akan ada hubungannya dengan dia. Apapun yang akan Kenzo Warren lakukan pada Nathan Clark, dia tidak akan menghentikannya. Nathan Clark terus menelaah materi Master Sihir. Orang ini sangat melegenda. Sejak kecil cacat fisik. Tidak ada tangan kiri dan kaki kanan. Mata kanan buta. Kiri tuli. Legenda mengatakan bahwa dia adalah orang yang membawa rahasia surga. Jadi dia terlahir cacat. Berikut ini adalah beberapa perbuatannya yang menakjubkan. Semakin dia merasa orang ini ajaib, Nathan Clark menjadi semakin percaya diri. Setidaknya semakin ada harapan untuk Kirana. Itu hal yang bagus. Di kabin mewah, Jenny Storm dan yang lain berkumpul bersama. Jenny, kali ini kamu pulang. Pernikahan kamu akan ditentukan. Kali ini, apapun yang terjadi, kamu tidak bisa melarikan diri. Kata Peggy Reid. Jenny Storm tampak tenang. Biarlah, ini takdirku. Aku hanya bisa menerimanya. Tristan Rins tersenyum dan berkata, Jenny, jangan sedih. Aku sudah bertemu tunanganmu. Dia adalah tuan muda dari Kalapani Group, sebuah konsorsium besar Waregel. Baik, kekuatan atau latar belakang, tidak ada yang perlu dikatakan. Kamu pasti menikah dengan pria terbaik. Apa kamu tahu hal yang paling penting? Tristan Rins tiba-tiba merendahkan suaranya, menundukkan kepalanya, dan meminta semua orang untuk mendekat. Apa? Beberapa orang memandangnya dengan penasaran. Apa kalian tahu siapa di balik Kalapani Group? Siapa? Itu adalah laboratorium para dewa yang paling misterius dan menakutkan dalam legenda Waregel. Kalian seharusnya sudah pernah mendengar ini sedikit banyak dari klan keluarga kalian. Tristan Rins berkata dengan ketakutan. Semua orang mengangguk serempak. Ada ketakutan di mata semua orang. Itu benar. Laboratorium di belakang Richard disebut Laboratorium Para Dewa. Hanya dengan mendengar namanya saja, mereka bisa mengetahui betapa menakutkannya hal itu. Laboratorium telah menyiratkan dirinya sebagai dewa yang menguasai manusia. Tentu saja aku pernah mendengar tentang hal itu. Kami bahkan membeli produk rahasia dari Laboratorium Para Dewa. Tidak menyangka Kalapani Group mengandalkan mereka. Jenny Storm terkejut. Seharusnya dapat dikatakan bahwa Kalapani Group adalah milik Laboratorium Para Dewa. Sebagai laboratorium tercanggih di dunia, ia membutuhkan banyak dana dan sumber daya. Kalapani Group adalah pilihan terbaik. Kalapani pasti adalah milik Laboratorium Para Dewa. Tristan Rins berkata. Peggy Reid dan yang lain terkejut. Apa mereka begitu menakutkan? Tapi itu lebih baik. Jenny akan menikah dengan orang yang tepat. Kakek aku pernah berkata jika dapat menyentuh tepi laboratorium para dewa, kamu dianggap berada di puncak dunia. Apalagi bergabung ke dalamnya. Jika Jenny menikahinya, mungkin dia bisa masuk ke laboratorium itu. Ya, Jenny. Ini kesempatan bagus. Aku juga mendengar bahwa laboratorium para dewa mengendalikan semua hal terpenting di dunia ini. Merekalah yang berdiri di puncak dunia yang sebenarnya. Semua orang memandang Jenny Storm dengan iri. Bahkan wajah Jenny Storm melembut. Karena ini adalah pernikahan karena kepentingan. Semakin berprospek semakin baik. Di bawah pengaruh kepentingan keluarga besar, Jenny Storm tentu ingin menjadi eksistensi teratas. Laboratorium para dewa sangat menarik baginya. Jika Nathan Clark mendengar percakapan mereka, dia mungkin akan sangat terkejut. Keberadaan menakutkan seperti apa laboratorium para dewa itu. Setelah sehari semalam, kapal akhirnya tiba di Tanjung Emas. Sebelum turun, Kenzo Warren menyeringai. Hampir saja aku lupa dengan bocah itu. Tunggu saja.
Bab 1924. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang? Jenny Storm dan dua orang lainnya pergi lebih dulu. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Nathan Clark. Sama seperti semut di tanah. Kenzo Warren masih muda dan agresif. Tentu saja dia kesal diremehkan oleh Nathan Clark. Dia sedang menunggu Nathan Clark dengan sekelompok pengawal. Klan keluarga sering memberitahuku untuk tidak menimbulkan masalah di tempat lain di Neslandia. Akan mudah mendatangkan masalah. Tapi ini Tanjung Emas. Ini wilayahku. Perhatikan bagaimana aku membunuhmu. Kenzo Warren mencibir. Dalam beberapa saat, dia sudah memikirkan banyak cara untuk menghadapi Nathan Clark. Bahkan dia hampir tertawa kencang. Tuan, mengapa bocah itu belum keluar? Hanya saja beberapa menit telah berlalu. Tetapi Nathan Clark masih tidak terlihat. Pengawal pun akhirnya bertanya. Kita tunggu lagi. Semestinya bocah ini masih ada di dalam. Kata Kenzo Warren. 5 menit. 10 menit. Waktu berlalu menit demi menit. 20 menit penuh. Kenzo Warren dan gerombolannya tetap tidak melihat Nathan Clark. Ada apa ini? Apa bocah itu turun lebih dulu? Bahkan Kenzo Warren kebingungan. Tuan muda. Itu sama sekali tidak mungkin. Kami sudah di sini semenjak kapal belum berada di pelabuhan. Tidak ada yang turun sama sekali. Bocah itu hanyalah orang biasa. Mustahil dia bisa turun lebih dulu di bawah pengawasan kita. Para pengawal berkata dengan tegas. Mereka semua adalah master kuat. Bagaimana mungkin seseorang melarikan diri di bawah pengawasan mereka? Mustahil. Kenzo Warren tidak meragukan hal ini. Apa bocah itu takut aku akan mencari masalah dengannya? Dia sengaja bersembunyi di kapal dan belum ingin turun. Kenzo Warren memikirkan sebuah kemungkinan. Kemungkinannya seperti itu. Mata semua orang berbinar. Kalau begitu cepat temukan dia. Beberapa dari kalian tetap menjaga di sini. Belasan pengawal Kenzo Warren naik ke kapal dan mulai mencari Nathan Clark. Hanya saja setelah mereka mengacak-acak kapal, mereka tetap tidak menemukan jejak Nathan Clark. Tuan Muda Warren, apa yang kalian cari? Penanggung jawab kapal datang menghampiri. Di mana bocah itu? Tanya Kenzo Warren. Oh, dia sudah turun kapal sedari tadi. Karena di atas kapal tidak banyak orang. Jadi mereka sangat memperhatikan Nathan Clark. Dia melihat Nathan Clark turun dari kapal dengan matanya sendiri. Apa? Sudah turun kapal? Kapan? Kenzo Warren dan para pengawal sangat terkejut. 20 menit yang lalu. Mustahil. 20 menit lalu kami semua menjaga di bawah. Dia tidak mungkin pergi. Kenzo Warren membantahnya. Penanggung jawab kapal tersenyum kecut. Tuan Muda Warren. Saat itu aku sempat melihat jam tanganku. Waktunya tidak salah. Tuan Muda Warren. Betul. Dia turun dari kapal 20 menit yang lalu. Semua orang juga menegaskan. Kenzo Warren dan gerombolannya melihat penanggung jawab serta petugas tidak terlihat seperti sedang berbohong. Mereka semua terkejut. Hah, aneh. Bagaimana orang bisa menghilang tanpa jejak? Mereka terus menjaga pintu keluar. Bagaimana dia bisa lolos dari pengawasan mereka? Ini tidak mungkin. Apa Nathan Clark adalah? Mereka memikirkan kemungkinan bahwa Nathan Clark bukanlah orang biasa. Tetapi master yang sangat kuat. Lebih kuat dari semua orang yang di sini. Tapi itu tidak mungkin. Tuan Muda Warren. Menurutmu apa bocah ini tahu kita akan menghadangnya? Jadi dia melompat ke laut dan melarikan diri. Seseorang mengajukan sebuah kemungkinan. Ya. Sangat mungkin. Yang lain merasa kemungkinan ini sangat tinggi. Kenzo Warren meminta semua orang untuk kembali mencari. Setelah gagal menemukannya, mereka baru pergi. Tapi Kenzo Warren selalu merasa ada yang tidak beres. Jika dia melompat ke laut untuk kabur, anak buahnya juga akan mengetahuinya. Mereka bukanlah pengawal biasa. Mereka ahli bela diri atau berkekuatan super. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari ada orang yang melarikan diri dengan jarak sedekat ini? Aneh. Cari dia. Kenzo Warren mengutus beberapa orang untuk mencari Nathan Clark di Tanjung Emas. Saat ini, Nathan Clark telah tiba di pusat kota Tanjung Emas. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Nathan Clark sengaja menghindari Kenzo Warren. Bersambung.